Assalamualaikum adik-adik. Nah, kembali lagi ya ke YouTube channelnya Matrix. Kita masih bahas soal bilangan bulat nih. Terakhir, asesmen 3, bab 1 untuk kelas 7 ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, bilangan-bilangan berikut yang memiliki faktor sebanyak 10. Oh iya. Nah, ini kita bakal bahas faktor bilangan, faktor prima, faktorisasi prima, KPK, dan FBB. Di sini Miss gak banyak jelasin bagaimana caranya lagi. Kita fokus ke bahas soal aja. Jadi untuk adik-adik yang mau tahu lebih jelas gimana caranya, bisa nonton video kita sebelumnya dulu ya, yang bahas tentang faktor bilangan, faktor prima, faktorisasi prima, KPK, dan FBB. Oke, kita bahas soal nomor 1. Bilangan-bilangan berikut yang memiliki faktor sebanyak 10. Nah, di sini karena di sini tidak disebut faktor prima, maka kita mencarinya ya faktor bilangannya ya. Jadi kita coba satu-satu dari 30. 30 ini kita cari berapa kali berapa yang dapatnya 30. Kita mulai dari paling kecil 1. 1 kali 30. Kemudian 2 kali 15. 3 kali 10. Nah, atau enggak 30 bagi berapa gitu ya. 30 bagi 4 bisa enggak? Habis enggak 30 bagi 4? Enggak, berarti kita lewati 4-nya. 30 bagi 5. Dapatnya 6 ya. Terus kemudian 30 bagi 6 nih, udah sampai lagi nih. Jadi kalau udah ketemu angka yang sama, udah 6 juga ya. Jadi ini bisa di stop aja. Sekarang kita hitung, faktornya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. 4-nya dikali 2 nih. 5, 6, 7, 8 ya. 4 kali. Berarti ada 8. Ada 8 faktor. Nah, sementara yang diminta ada 10. Berarti yang 30 ini udah pasti enggak. Sekarang kita coba lagi yang 40. 40 itu 1 kali 40, 2 kali 20, bagi 3 nggak bisa ya. Bagi 4 kali 10, 40 bagi 5, 8, 40 bagi 6 nggak habis, 40 bagi 7 nggak habis, kemudian 40 bagi 8. Nah, udah sampai lagi. Jadi kalau udah ketemu angkanya langsung kita hitung. 1, 2, 3, 4 kali 2, berarti 8 ya. Ada 8 juga faktornya, berarti bukan ini jawabannya. Jadi 40 juga tidak. Sekarang kita ke 48. 48 kita faktorkan 1 kali 48, 2 kali 24, 48 bagi 3 itu 16 ya. 48 bagi 4 itu 12. 48 bagi 5 itu tidak habis. 48 bagi 6 itu 8. 7 nggak bisa, 8 udah ketemu lagi angkanya, kita bisa langsung hitung. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 ada 2 ya. Jadi ini berarti 10 totalnya. Jadi benar nih jawabannya, bahwa faktor sebanyak 10 itu, bilangan yang memiliki faktor sebanyak 10 itu adalah 48. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya adik-adik ya. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2. Pasangan bilangan berikut yang memiliki faktor prima. Nah, ini faktor prima nih. Berarti kita menggunakan bilangan prima. Dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Yang sama, berarti antara dua bilangan mana yang faktor bilangan primanya itu sama. Kita coba dari yang A, 90 dan 120. 90. Nah, kita mulai dari sini nih, bagi 2 dulu. Bagi 2 dapatnya 45. Apakah 45 masih bisa dibagi 2? Itu nggak bisa. Jadi kita langsung sekarang bagi 3. Bagi 3, 45 bagi 3 itu 15. Masih bisa ya dibagi 3 ya, jadi 5. Nah, karena udah nemuin bilangan prima nih, 5 ini kan bilangan prima. Langsung aja 5 kali 1. Jadi kalau udah sampai 1 berarti udah selesai. Jadi kita hitung nih. Nah, kalau di sini faktor prima, bedanya sama faktorisasi prima. Kalau faktor prima, adik-adik cuma cukup sebutkan aja bilangan primanya apa aja. Misalnya di sini 2. Terus di sini ada 3. Nggak penting ya, 3-nya itu ada berapa. Yang penting bilangannya ada 3. Terus di sini ada 5. Jadi dan 5. Jadi faktor prima dari 90 itu ada 2, 3, dan 5 gitu. Sekarang kita coba lagi yang
120. 2 bagi 2 60, bagi 2 30, jadi mulainya selalu dari 2 ya. Bagi 2 15. Udah nggak bisa dibagi 2 ya 15 ini, jadi bagi 3 5. Udah ketemu bilangan prima 1. Oke, kita lihat lagi bilangan primanya ada apa aja. Ada bilangan primanya ada 2, ada 3, dan ada 5. Jadi faktor primanya itu dari 120 itu ada 2, 3, dan 5. Sama nggak? Sama ya adik-adik ya. 90, 2, 3, dan 5 juga. 120, 2, 3, dan 5 juga. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 faktorisasi prima. Disebutnya di sini faktorisasi prima. Kita coba ya, langsung aja kita buat di sini nih. Faktorisasi prima dari 144 bagi 2 dapat 72. Masih bisa dibagi 2? Masih ya. Hasilnya 36. Masih bisa dibagi 2. Hasilnya 18. Ini masih bisa bagi 2. Itu hasilnya 9. Nah, 9 kan udah nggak bisa dibagi 2. Jadi kita langsung lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 kali 3, 3 ini kali 1. Nah, ini kita langsung hitung. Nah, karena di sini yang diminta faktorisasi, berarti kita hitung tuh. Misalnya 2. Di sini faktorisasi prima yang diminta ya. Kalau faktorisasi prima, kita hitung 2-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Dikali 1, 2. 3-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 2. Jadi jawabannya itu adalah C, gitu ya. Kemudian lanjut lagi bilangan nomor 4 ya, bilangan 72 dan 108 memiliki faktor persekutuan sebanyak. Apakah di sini ada kata-kata primanya? Nah, ini nggak ada ya, jadi dibilang faktor persekutuan. Jadi kalau misalnya nggak ada kata primanya tadi adik-adik pakai yang pertama tadi. 72 ini berapa kali berapa yang dapatnya 72? 1 kali 72. Terus 2 kali 36. Jadi mulai dari 1. Nah, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. 3, apakah 72 bisa bagi 3? Bisa ya. Hasilnya 24. Bisa dibagi 4 nggak? Bisa dibagi 4? Bisa. Berapa hasilnya? Hasilnya 18. Bisa bagi 5? Nih nggak bisa. Kita lewati. Bisa bagi 6? Bisa. Hasilnya 12. Bisa bagi 7? Nggak bisa ya. Kita lewati. Bagi 8? Bisa. Hasilnya 9. Bagi 9, nah ini udah kembali lagi ke angka selanjutnya. Jadi kita stop sampai di situ. 108 sekarang. 108 kita bagi sama. Kayak bagi 1 dulu dari 1 ya. 108. Terus bagi 2 itu 54. Bagi 3 itu bisa nggak bagi 3? 36. Dibagi 4 masih bisa ya. Bagi 4 itu hasilnya 27. Dibagi 5 itu nggak bisa. Bagi 6 bisa nggak bagi 6? Hasilnya adalah 18 ya. Kemudian bagi 7 nggak bisa. Bagi 8 nggak bisa ya. Bagi 9 9 itu bisa. Hasilnya 12. Bagi 10 nggak bisa. Bagi 11 nggak bisa. Bagi 12 udah sampai ke angka yang sama ini ya. Itu sudah stop sampai di sini. Kita lihat. Nah, diminta faktor persekutuan. Artinya faktor yang sama di antara 72 dan 108. Dia punya faktor yang sama apa aja gitu ya. Kita lihat dari awal nih. 1. Kita buat deh faktor persekutuan. Bilangan 72 dan 108 adalah 1 tadi ya. Terus 2 nih. Sama-sama punya 2. Sama-sama punya 3. Kemudian sama-sama punya 4. Sama-sama punya 6 ya.
Nah, 8 ini kan ada di sini, tapi di 108 nggak ada, jadi nggak kita ambil ya. Kita langsung loncat ke 9. Jadi adik-adik tuh boleh urutannya dari sini nih. Ke sini ke bawah dulu, terus baru ke atas lagi. Jadi dia angkanya pasti berurutan. Jadi udah jadi gitu ya. Terus tadi 9. Nah, sama-sama 9. 12 sama nih, ada 12 juga. 18 sama ya, ada 18 juga. 24 nggak ada, 36, nah sama ini 36 juga sama-sama ada 36. Oke, udah jadi ya. Berarti udah nggak ada lagi yang sama, kita hitung. Sebanyak berapa dia? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 faktor persekutuan gitu. Jadi jawabannya D. Oke adik-adik, kita langsung lanjut ya ke nomor 5. Nah, nomor 5, FPB. Dari 96, 80, 112. Jadi kalau nyari FPB itu nyari dulu faktorisasi primanya ya. Faktorisasi prima masing-masing bilangannya. Gitu. Kita mulai dari 96. Ini faktorisasi prima dari 96 berapa, dari 80 berapa, dari 112 berapa gitu. Kita mulai dari 96. Ingat faktorisasi prima berarti pakai pohon faktor prima ya. Mulainya dari 2. Bisa bagi 2 enggak? Bisa. Hasilnya adalah 48. Bagi 2 hasilnya 24. Bagi 2 hasilnya 12. Bagi 2 hasilnya 6. Bagi 2 hasilnya 3. Nah, udah bagi ya ketemu bilangan prima berarti 3 sama 1 ya. Oke, kita hitung. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 nih. Terus ada 3. 2 pangkat 5 kali 3. 3-nya cuma 1. Sekarang kita lanjut lagi 80. 80 bagi 2, 40. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Nah, 5 udah bilangan prima jadi 5, 1. Oke, kita hitung lagi ya. 80 itu 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, kemudian udah kayak gitu berarti ini udah selesai. Sekarang 112 lagi. 112 bagi 2 itu 56, bagi 2 lagi itu 28, bagi 2 lagi itu 14, bagi 2 itu 7. Nah, 7 ini udah bilangan prima, jadi 7 sama 1 gini ya. Oh iya, jadi kalau misalnya tulis faktorisasi prima, kita kembali dulu ke 80 tadi. Ini 5-nya boleh kita tulis di sini aja. Jadi yang sejajar aja, 2 nih. Ini 2, 2 semua, nanti 3, 3 semua gitu ya. 5, 5 semua, dan seterusnya. Oke, 112. 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 4. Nah, terus kemudian 7. Ini kan 3-nya nggak ada, kita kosongin. 5-nya nggak ada, kita kosongin. Berarti 7 di sinilah. Gitu ya. Apa gunanya kita kayak gitu kan? Nah, sekarang kita coba langsung bahas FPB. Ingat bahwa FPB kita ambil semua. Ambil yang sama. Kemudian pilih pangkatnya yang terkecil ya, pangkat terkecil. Jadi ambil yang sama, pangkatnya yang terkecil. Jadi lihat aja nih, 2 nih kan sama-sama punya 2 nih ya, nggak ada yang kosong. Jadi boleh kita ambil tuh. Jadi FPB dari 96, 80, dan 112. 2 boleh kita ambil pangkatnya, kita ambil yang terkecil, berarti 2 pangkat 4 kali. Nah, kalau 3 ini kan ada yang nggak ada ya, 3 itu 80 nggak punya, 112 nggak punya, berarti nggak boleh kita ambil. Terus tuh 5, 96 nggak punya, 112 juga nggak punya, berarti juga kita nggak bisa ambil. Terus 7, 96 nggak punya, 80 nggak punya, jadi kita nggak bisa ambil. Artinya cuma 2 pangkat 4 aja, atau kalau kita hitung itu adalah 16. Berarti jawabannya A, 16. Gitu ya adik-adik ya. Jelas ya. Oke, kita lanjut.
Nomor 6, KPK. Nah, ini sama nih, cari dulu faktorisasi primanya. Jadi cari dulu faktorisasi primanya, baru nanti kita bisa tentukan KPK-nya. Faktorisasi prima dari bilangan 80, 120, dan 150. Tadi 80 udah ya sebenarnya ya, tapi nggak apa, kita tulis ulang aja. 80 itu kita langsung tulis aja ya. Oke. Anggaplah nanti ada 3, berarti 5, taruh sini aja. Kemudian lanjut lagi yang 120 ya. 2, 60, bagi 2, 30, bagi 2 lagi. Itu 15, dan nggak bisa dibagi 2, berarti 3, 5, bagi 5, 1. Berarti 2-nya ada 3, kali 3-nya ada 1, kali 5-nya juga ada 1. Oke, lanjut lagi. 150 bagi 2, 75. Nah, ini udah nggak bisa dibagi 2, langsung bagi 3. 25. Nah, ini udah nggak bisa dibagi 3, langsung bagi 5 ya. Ini ya. Oke. 2-nya cuma 1. Terus tuh 3 kali 3 kali 5-nya sekarang ada 2. 5 pangkat 2 berarti. Oke, berbeda dengan yang FPB tadi, ambil yang sama. Kalau KPK, nah kalau KPK ini aturannya adalah ambil semua. Jadi walaupun dia nggak sama, ambil aja gitu ya, ambil semua. Tapi pangkatnya yang kita pilih adalah pangkat yang terbesar. Berarti KPK dari 80, 120, dan 150 adalah, nah kita lihat ya di sini. Di sini kan 2. Kita pilih pangkatnya yang terbesar. Berarti 2 pangkat 4 dikali. Nah, ini 3. Walaupun si 3 ini 80-nya nggak punya, tapi tetap kita ambil gitu. Maknanya ambil semua ya. Kali 5. Nah, 5 ini kan ada semua pangkat terbesar. Gitu ya, pangkat terbesar berarti 5 pangkat 2. Kita hitung. 2 pangkat 8 itu 16. 16 kali 3 kali 25. Nah, ini gampangnya 16 kali 25 dulu. 16 dikali 25 itu 400 kali 3. 1200 ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, adik-adik ya, bisa ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 udah sampai soal cerita. Sebenarnya kalau soal cerita ini, adik-adik bisa kok pakai logika aja, tapi kalau misalnya diminta buat cara, ya harus dibuat caranya juga ya berarti. Jadi ini sini Miss bakal bahas dengan 2 cara ya. Cara yang pakai kita langsung aja lihat soalnya. Satu lagi kita pakai KPK FPB. Yang pertama kita pakai KPK FPB dulu deh. Kita lihat dulu ya, pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang benar ya. Yang diminta adalah pernyataan yang benar. Bu Rini membeli 20 buku tulis. Jadi buku tulisnya itu ada 20, terus pensilnya ada 12. Pensilnya itu ada 12. Kedua alat tulis tersebut akan dibagi-bagikan nih kepada sejumlah anak. Nah, gini aja ya logikanya kalau kita bagi-bagikan. Nah, jadi di sini 12 buku sama pensil ini, misalnya di sini deh kita bikinnya gini ya. Buku tulisnya ada 20, pensil ada 12. Ini kita bagi-bagikan nih ke anak-anak ini. Bagikan gitu ya. Berarti logikanya yang kita cari ini bukan kelipatan. Ingat ya, kalau kelipatan itu kan 20, 40, semakin banyak jumlahnya. Sementara kalau FPB itu kan faktornya, berarti semakin sedikit tuh di bawah angkanya gitu ya. Jadi ini adalah FPB-nya berarti. Setiap anak menerima buku tulis dan pensil dengan jumlah yang sama. Jadi misalnya ada anak-anak nih
kita bagikan tuh dengan jumlah yang sama. Misalnya 20 buku tulis ini dibagi ke anak ini berapa, di bagian ini berapa. Ini jumlahnya sama. Gitu. Oke ya. Nah, ini kita nyarinya FPB-nya. Kita cari dulu FPB-nya. FPB dari 20. 20 berarti kita cari dulu faktorisasi primanya. 2 kali 10. Terus tuh 2 kali 5. Terus 5, 1. Berarti ini faktorisasi primanya adalah kita buat di sini aja deh, faktorisasi prima. 20 itu sama dengan 1, 2 pangkat 2 kali 5 ya. Kalau 12 itu 2, 6, 2, 3, 2, 3, 1 ya. Nah, ini 5-nya boleh kita taruh sini aja. 12 sama dengan 2 pangkat 2, ada 2 ini, 2-nya. Kemudian 3-nya ada 1. Ingat faktorisasi prima udah dapat, berarti kita langsung lanjut ke FPB. FPB itu ingat yang diambil adalah yang sama. Yang sama berarti ini ya. 2 pangkat 2 aja, 3 kan nggak punya 20, 5, 12 nggak punya. Berarti 2 pangkat 2 itu 4. Nah, artinya si buku tulis sama pensilnya sama-sama dibagi ke 4 orang gitu ya. Kita bagi ke 4 orang. Misal kita tulis aja nih, ilustrasin aja nih buku tulis. Ini buku tulis ada 20. Ini buku ya. Terus ini pensil ada 12. Ini pensil. Nah, ini bagi ke anak nih 1, 2, 3, 4. Masing-masing dapat berapa berarti? Kita bagi aja 4 ya berarti ya. 20 bagi 4 itu berarti masing-masing dapat 5 buku tulis ya. Masing-masing dapat 5 buku. Terus pensilnya 12. Nah, kita bagi juga nih ke masing-masing nih. 12 bagi 4 berapa? Bagi 4 jadi masing-masing dapat 3. Gitu. Bukunya masing-masing dapat 5, pensilnya masing-masing dapat 3. Kita coba eliminasi dari yang jawabannya dulu ya. Nah, ini kalau kita main pakai logika aja nih. Kita coba lihat dari A. Anak yang dapat menerima alat tulis adalah 3 orang. Logikanya kalau kita dapatnya 3 orang, berarti harusnya 20 ini bisa dibagi 3. Karena kan jumlahnya sama ya. Kalau 20 dibagi 3, ada yang sisa. Atau 20 bagi 3, 6. Masih ada sisa 2. Berarti ada anak yang dapatnya itu lebih dari 6. Jadi ini udah pasti enggak. 20 tidak bisa dibagi 6. Ini Miss bikin tulis alasannya ya. 20 tidak habis dibagi 3. Dibagi 3. Jadi bukan jawabannya. Oke, lanjut lagi yang B. Setiap anak menerima 4 pensil dan 5 buku tulis. Coba. Kalau dia nerima 4 pensil, berarti 20 dibagi 4, berarti ada 5 anak nih yang nerima. 20 kan bagi 4, 5 ya. Oh, pensil, sorry. Pensil berarti 12 bagi 4 kan 3 anak. Nah, kemudian ini 20 buku tulis. 20 buku tulis ada dibagi 5 itu 4 anak. Nah, ini beda nih anaknya nih. Padahal harusnya jumlah anaknya juga sama. Nah, ini berarti jawabannya juga salah ya. Nih, setiap anak akan menerima 5 buku tulis dan 3 pensil. Nah, ini benar. Kalau dibagi 20-nya dibagi 5, itu 4 anak. 12-nya dibagi 3, itu 4 anak juga. Nah, sama sesuai dengan yang tadi kita cari pakai FPB KPK ya. Jadi adik-adik bebas aja nih kalau misalnya pilihan ganda yang nggak harus pakai cara, langsung aja eliminasi dari pilihan gandanya gitu ya. Yang D, paling banyak anak yang dapat menerima alat tulis adalah 5 orang. Ya nggak bisa. Karena apa? Ada yang tidak bisa dibagi 5. Apa tuh? 12. Pensilnya nggak bisa dibagi 5. Ini bersisa. Jadi nggak bisa ya. Berarti ini bukan juga jawabannya. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut lagi. Yang 8. Ini sama. Kita pakai 2 cara aja ya. Tapi Miss mau eliminasi dulu. Jadi biar jelas nih, kalau misalnya kita mau cepet, eliminasi aja. Dalam penelitian tersebut, oke, adik-adik boleh bacanya tuh dari yang
langsung aja yang ada angkanya nih. Kalimat yang ada angkanya itu dalam penelitian tersebut terdapat 36 ilmuwan. Jadi 36 ilmuwan dan 24 fotografer. 24 fotografer katanya gitu ya. Setiap kelompok terdiri atas ilmuwan dan fotografer. Banyak ilmuwan dan banyak fotografer di setiap kelompok sama. Nah, berarti sama nih kayak tadi nih, dibagi ke kelompok. Kalau masalah bagi ke kelompok seperti itu, berarti kita bicarain juga FPB ya. Nanti kita cari FPB-nya. Anggota setiap kelompok terdiri atas, nah kita eliminasi dari soalnya dulu ya. Yang A, 3 orang ilmuwan. Nah, dia ada 36. Kita bagi aja. 36 bagi 3. Itu 12. 12 kelompok berarti maksudnya ya. Kemudian fotografernya ada 2 orang. Berarti 24 dibagi 2. 12 juga enggak? Iya benar, 12 kelompok. Nah, ini harusnya jawabannya nih. Kita simpan dulu ya. Kemudian lanjut lagi. Kita coba lagi yang ini. 4. Nah, tadi kan 3 sama 2. 4 orang ilmuwan, berarti 36 bagi 4, itu 9. Terus 24 bagi 2, itu 12. Nah, ini kan beda nih, 19, 12. Tapi bukan jawabannya. Kemudian lanjut lagi, 3 orang ilmuwan. Di sini 36 ilmuwannya, berarti 36 bagi 3, 12. Terus 3 orang fotografer, 24 bagi 3, itu 8. Nah, beda ya, 112, 18. Berarti ini bukan juga jawabannya. Terakhir, 4 orang ilmuwan. Berarti 36 bagi 4, 9. 24 bagi 3, 8. Ini beda juga, berarti bukan jawabannya. Kita buktikan pakai FPB, 36 sama 24. Cari dulu ya faktorisasi primanya. 2, 18. 2, 9. 3, 3. 3, 1. Berarti kalau untuk 36, itu ada 2 pangkat 2. Dan 3 pangkat 2. Kemudian untuk yang 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Berarti ada di sini 2-nya ada 3. Ya, 24 itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Gini ya, berarti kita bisa cari FPB-nya. FPB-nya adalah yang sama nih, sama-sama punya 2, pangkatnya terkecil berarti 2 pangkat 2 dikali sama-sama punya 3, pangkatnya kita pilih yang terkecil berarti kali 3. 2 pangkat 2, 4, 4 kali 3, 12. Nah, 12 ya. Nah, sama kayak tadi soal yang sebelumnya, 36 ilmuwan sama fotografer. Ini masing-masing kita bagi, tadi kan 36 sama 24 ya. Masing-masing kita bagi dengan FPB-nya. 12, 12. Sama dengan 36 bagi 12 itu 3. Berarti 3 orang ilmuwan setiap kelompok. 24 bagi 12 itu 2. Berarti 2 orang fotografer setiap kelompok. Benar jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke adik-adik, bisa ya? Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Diketahui bilangan K adalah bilangan ribuan terkecil ketika dibagi 14, 16, dan 18 memperoleh sisa yang sama, yaitu 12. Nah, tapi dia ternyata nggak habis ya dibagi. Jadi bilangan itu memperoleh sisa yang sama, yaitu 12. Logikanya, kalau dibilang dia bilangan ribuan terkecil ketika dibagi 14, 16, 18, ini ada ribuan. Ribuannya itu K, dibagi sama 14, 16, dan 18, itu ada sisa yang sama. Nah, kalau KPK, perbedaannya, kalau KPK, itu dibagi 14, 16, sama 18, harusnya habis nih. Habis, tidak ada sisa. Ya, jadi kalau misalnya KPK-nya aja gitu, itu habis, nggak ada sisa. Tapi ternyata yang di sini bukan KPK-nya, tapi K ya. Si K ini bilangan ribuan yang terkecil ini sama-sama terkecil, tapi ada sisanya. Sisanya itu 12. Berarti kita bisa aja bilang K dikurang 12. Jadi
K dikurang 12 itu, K dikurang 12 itu sama aja dengan KPK-nya. Gitu ya. K dikurang sisanya tadi itu sama aja dengan KPK-nya dari 14, 16, dan 18 gitu ya. Jadi kita bisa langsung cari aja KPK-nya dari 14, 16, dan 18. Dari 14 dulu nih kita hitung. 14, 2 kali 7. Nah, langsung dapat ya, 7, 1. Berarti faktorisasi primanya, kita buat di bawah aja. Dua sama 7. 14 itu 2 kali 7. 16. 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Wah, 2 semua ini ya. 2-nya ada 1, 2, 3, 4. 16, 2 pangkat 4. 18, 2, 9, 3 kali 3, 3, 1. Berarti 2-nya ada 1. 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Nah, karena yang dicari adalah KPK, ingat KPK itu ambil semuanya walaupun tidak sama pangkatnya terbesar. Jadi kita nih lihat aja ya, 2 ini pangkatnya paling besar yang kita ambil. Kali 3 walaupun nggak sama, ya dia walaupun atasnya nggak ada, kita ambil 3 pangkat 2. Sama, 7 juga kita ambil, kali 7. Sama dengan, nah ini buat sama dengan di sini aja. 2 pangkat 4 itu 16, kali 3 pangkat 2 itu 9, kali 7 ya. 16 kali 9. Nah, ini kalau adik-adik sekalian kita belajar hitung biar cepat. 16 itu di kepala kita langsung bagi aja 10 sama 6 gitu ya. Jadi ini masing-masingnya dikali 9. Karena kan 16 kali 9 dulu nih kita hitung ya. 10 kali 9 itu 90. 6 kali 9 itu 54. Berarti hasilnya 144. Dikali 7. Sama ini juga. Sama juga 144 tuh di kepala kita udah kita bagi dulu 140 sama 4. Jadi masing-masingnya dikali 7. Nah, ini di kepala aja ya next time ya. 100 kali 7 700, 40 kali 7 280, 4 kali 7 28. Jadi hasilnya itu adalah ini 700 tambah 280 980 tambah 28 berarti 1008 ya. 1008. Nah, ini adalah KPK-nya. Yang ditanya itu nilai K-nya. Kalau K dikurang 12 sama dengan KPK, artinya K ini sama dengan kalau 12-nya dipindah ruas ke kanan, jadinya positif ya. KPK ditambah 12. Berarti K sama dengan KPK-nya 1008 ditambah 12. K sama dengan 1020 gitu ya adik-adik ya. Tapi ya udah jadi jawabannya dapat 1020. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir sama kita bacanya dari yang ada angkanya aja dari sini. Lampu merah menyala setiap 8 detik. Jadi kita buat aja. Merah ini menyala setiap 8 detik. Oke, terus warna lampu kuning. Nah, kuning lagi menyala. Kalau kuning nyalanya setiap 12 detik. Nah, terus tuh kalau hijau menyalanya setiap 12 detik. Oh, tadi salah ya, Miss ya. Di sini kuningnya 10. Kuning 10 detik, hijau 12 detik. Pada pukul 19.47, jadi pada pukul 19.47 nih, ternyata mereka itu menyala bersamaan untuk pertama kalinya. Jadi ini untuk pertama kalinya nih. Mereka nyala bersamaan. Nah, itu pas detik keberapa sebenarnya? Pas detik keberapanya mereka. Berarti kan kita bahasnya kelipatan tuh. 8, 10, 12. Ini kalau misalnya yang ditambah terus nih. Di momen apa? Di keberapa mereka bertemunya gitu ya. 8, 16, 20 ya.
Nah, ini gimana caranya biar dia tuh ketemu? Berarti yang kita cari ini kelipatannya. Artinya kita ngomongin KPK-nya ya. Jadi kita cari aja KPK dari 8, 10, dan 12 ini. 8, 10, dan 12. Kita cari ya. 8 itu 2, 4, terus bagi 2, 2, bagi 2, 1. Berarti 8 itu 2 pangkat 3. Lanjut lagi, 10 itu 2, 5, 5 bagi 5, 1. Berarti 2 kali 5 ya. Terus 12, 2, 6 bagi 2, 3 bagi 3, 1. Berarti 2-nya itu ada 2, kali 3-nya ada 1. Nah, kita nyari KPK-nya. Ingat kalau KPK ambil semua ya. Pangkat terbesar. Di sini 2-nya berarti yang kita ambil adalah pangkat 3. Di sini 3. Terus sini 5 ya. Kali 5. Berarti 2 pangkat 3 8 kali 3 kali 5. Berarti di sini 8 kali 5 40 kali 3 120. Artinya setiap 120 detik sekali. Nah, jadi ini udah pas nih 120 nih ya. Mereka akan menyala bersama. Jadi setiap 120 detik menyala bersama. Berarti ini kalau untuk pertama kalinya. Yang ditanya menyala bersama yang ke-10 kalinya. Berarti masih ada berapa lagi tuh? Kalau yang satu udah, berarti menjelang ke-10 itu masih ada 9 kali lagi, benar? Ya kita hitung aja ya. 120 dikali 9 itu adalah berapa? 100 bagi 100 kali 9 900, 20 kali 9 180, berarti 1080 nih. Nah, detik. Oke, udah dapat ya 1080 detik. Kemudian mereka akan menyala untuk ke-10 kalinya. Oke, kita bawa ke sini ya, bawa ke sini. Kalau adik-adik lihat nih, opsinya adalah dalam bentuk jam. Jam itu kan menit ya. Yang kita lihatnya nih, yang perubahannya itu ada menitnya. Dari 1947, kemudian 1080 detik lagi itu berapa? Jam berapa gitu ya. Nah, kita hitung aja ini. Kalau ini 1080 detik, kita ubah dulu ke menit, berarti kita bagi 60. Berarti 1080 detik ini sama aja dengan 108 bagi 6 berapa? 18 menit ya. Jadi 1947 tambah 18 menit. Coba adik-adik tambahkan itu berapa? Hasilnya kita buat di sini deh. 1947 tambah 18. 7 tambah 8, 5, 1, 1 tambah 4 tambah 1, 6. Nah, 6 kan nggak ada tuh. Kalau udah 60 menit kita pindahin ke sini ya. Jadi sini nih, sininya 0 berarti. Dipindahin 1. Ingat 1 jam itu 60 menit. Terus nih 0, 1, 20. Jadi 20, 0, 5 jawabannya. Jadi 20, 0, 5. Jadi jawabannya adalah 20, 0, 5. Begitu ya adik-adik ya. Oke, udah jelas ya sampai di sini ya. Udah kita bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Oke, terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Matrix dan follow Instagramnya breaksaga.lc untuk pembahasan soal lainnya juga. Dan jika kalian ada pembahasan soal yang urgent untuk dibahas, boleh langsung komen aja ya materi apa yang ingin dibahas selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.